Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu menganalisis dan perancangan aplikasi informasi kesehatan ibu dan anak berbasis Android. Perkenalkan, saya Dani Saiful Ansori dengan NIM C1AA 21031. Saya Silmi Desliani dengan NIM C1AA 21417. Saya Nada Friel Febriani dengan NIM C1AA 21093. Saya dengan Dini Amalia Putri dengan NIM C1AA 21096. Perkenalkan, saya Nasifa Sulistina dengan NIM C1AA 21099. Perkenalkan, nama saya Rosa Diantika dengan NIM C1AA 21132. Perkenalkan, saya Sonia Ramadhaniati dengan NIM C1AA 21162. Perkenalkan, nama saya Nurunisa dengan NIM C1AA 21105. Saya Zipa Nurfitriani dengan NIM C1AA 21168. Saya Sasha Disya Jagira dengan NIM C1AA 21138. Saat ini laju pertumbuhan informasi sangat cepat, sementara teknologi elektronik semakin maju. Oleh karena itu, manusia harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dalam era globalisasi yang sedang berlangsung. Di era komputerisasi ini, teknologi informasi terutama komputer dan smartphone telah berkembang pesat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kini, komputer tidak hanya digunakan oleh programmer, tetapi juga oleh masyarakat umum. Perkembangan teknologi ini seringkali menimbulkan istilah-istilah baru yang kadang sulit dipahami oleh pengguna komputer biasa. Meskipun banyak buku mengenai kesehatan ibu dan anak yang beredar, buku-buku tersebut seringkali menyulitkan karena pengguna harus mencari arti istilah komputer secara manual. Selain itu, buku-buku tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah. Namun, dengan teknologi komputer, informasi dapat berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya, mengenai landasan teori, yang pertama ada mengenai perkembangan anak. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Yang kedua, dari landasan teori ada imunisasi. Pemberian vaksin merupakan upaya preventif untuk mencegah beberapa penyakit infeksi berat yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan. Mencegah penyebaran penyakit sehingga suatu saat penyakit tersebut terbasmi. Berikut adalah 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan sejak bayi. Yang pertama ada imunisasi BCG, Bacillus Calmette-Guerin, sekali untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Yang kedua ada imunisasi hepatitis B, sekali untuk mencegah penyakit hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan. Yang ketiga ada imunisasi DPT HB3, kali untuk mencegah penyakit difteri. Selanjutnya ada imunisasi polio untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit polio. Imunisasi polio ini diberikan 4 kali dengan jelang waktu jarak 4 minggu. Selanjutnya ada yang terakhir, imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi campak ini diberikan saat bayi berumur 9 bulan, 12 bulan, dan 15 bulan. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. S-nya itu adalah strength, yang dimana memudahkan user untuk mengetahui bagaimana perkembangan bayi dari lahir, saat lahir sampai usia 5 tahun. Lalu aplikasi ini juga memiliki fitur pengingat untuk melakukan imunisasi, dan juga aplikasi ini dapat menjadwalkan bayi untuk mendapatkan imunisasi di waktu yang tepat yang sudah ditentukan. Lalu dapat memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan atau kondisi bayi dengan menggunakan fitur KMS atau Kartu Menuju Sehat. Nah, memberikan informasi juga untuk kesehatan ibu yang sedang hamil atau untuk kesehatan janin yang sedang dikandung. Lalu W-nya itu Wakeness, yang dimana aplikasi ini hanya dapat menampilkan batasan masalah yang sudah ditentukan. Juga untuk grafik perkembangan bayi masih menggunakan gambar statis. Juga aplikasi ini harus online.
Dan juga O-nya itu opportunities. Dengan yang terjadi saat ini, angka kelahiran lebih besar dari kematian. Tentu saja aplikasi ini akan banyak digunakan oleh user. Di zaman yang modern ini, perkembangan teknologi yang sangat cepat, khususnya smartphone, aplikasi ini akan memudahkan para user untuk mencari bagaimana perkembangan bayi mereka. Lalu untuk T-nya itu ada treats. Banyaknya pengembangan aplikasi Android yang akan menjadikan aplikasi ini ditinggalkan apabila dijumpai aplikasi serupa yang lebih menarik dan fitur-fitur yang lebih lengkap. Yang pertama itu ada perancangan sistem. Rancangan sistem secara umum dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan. Yang kedua itu perancangan konsep. Sistem aplikasi informasi kesehatan ibu dan anak ini mampu memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan bayi dari lahir sampai usia 5 tahun. Dan aplikasi ini juga menangani permasalahan atau memberikan saran untuk perkembangan bayi sehingga bayi akan mendapatkan imunisasi sesuai dengan usia atau umur yang ditentukan. Setelah itu, pengguna atau orang tua dapat melihat bagaimana perkembangan bayi melalui menu KMS atau Kartu Menuju Sehat. Dengan catatan, penggunaan atau orang tua harus terlebih dahulu untuk ibu yang sedang hamil dapat melihat informasi kesehatan melalui KMS tersebut. Fungsi dari sistem kesehatan ibu dan anak ini memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama, mengolah data kategori, lalu mengolah data informasi, kemudian mengolah data jadwal imunisasi, kemudian mengolah data KMS, lalu mengolah data info kesehatan, dan mengolah data user. Yang mana ini tuh akan diolah apabila pengguna atau ibu sudah login ke dalam aplikasi tersebut. Baik, yang berikutnya yaitu ada diagram kelas diagram. Yang pertama ada menu utama. Di menu utama terdiri dari masuk dan daftar. Lalu setelah masuk atau login terdapat info kesehatan. Lalu klien mengklik menu daftar pada bayi. Di daftar bayi terdapat database, ID, pemilik, username, dan nama bayi. Dan ada tanggal lahir juga dan jenis kelamin. Setelah itu, aplikasi perkembangan bayi yang terdiri dari nama bayi. Selain itu, aplikasi ini juga ada jadwal imunisasi, KMS, info kesehatan, dan tombol logout untuk keluar dari aplikasi ini. Untuk yang pertama, setelah penggunaan telah mengunduh aplikasi kesehatan ibu dan anak, maka kemudian akan diarahkan untuk segera melakukan pendaftaran untuk dapat mengakses ke menu utama. Selanjutnya, setelah penggunaan dapat masuk ke menu utama, akan diarahkan untuk melihat tampilan daftar. Setelah itu, maka pengguna tinggal memilih tampilan informasi apa yang akan diakses seperti perkembangan bayi, jadwal imunisasi, KMS, dan informasi kesehatan lainnya. Lalu bisa memilih untuk keluar. Nah, waktu pertama buka aplikasi, kita akan menemukan fitur daftar di mana fitur daftar ini digunakan jika belum mempunyai akun untuk mendapatkan akses aplikasi. Jadi, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftarannya kita bisa melakukan pendataannya. Setelah melakukan pendataan, maka akun tersebut akan dinyatakan berhasil. Jika sudah melakukan pendaftaran dengan akun berhasil, maka kita langsung bisa menggunakannya dengan login aplikasi tersebut. Setelah pendaftaran berhasil, maka user bisa melakukan login, langsung saja masukkan user dan passwordnya. Tetapi jika user atau password salah saat dibuat, pendaftaran lupa atau tidak sesuai dengan yang dibuat atau yang didaftarkan, maka user harus melakukan login ulang. Untuk itu, sangat penting untuk mengingat atau mencatat user dan passwordnya yang didaftarkan. Jika user dan password dimasukkan benar, maka sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari perancangan dan pembuatan aplikasi informasi kesehatan ibu dan anak ini, yaitu untuk merancang sebuah aplikasi informasi kesehatan ibu dan anak berbasis Android, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan untuk aplikasi. Yang kedua, rancangan-rancangan untuk interface aplikasi informasi kesehatan ibu dan anak berbasis Android. Dan yang terakhir, membuat aplikasi dengan pemrograman Java dan PHP dan membuat atau menghubungkan database pada localhost dan database pada Android atau SQLite.